Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif, siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung, kita siap teken-teken. Artinya politik di tanah air ini masih sangat dinamis. Tentu juga semakin menghangat ketika berbicara potensi koalisi. Hari ini kalau kita baca peta politik di tanah air di akhir tahun 2022 dan menjelang 2023, semakin terbentuk komunikasi di antara partai-partai politik. Politik selalu penuh dengan elemen of surprise ya. Nah tentu posisi cawapres juga akan menjadi elemen of surprise juga gitu ya. Dan kemudian tentu semata-mata tidak hanya faktor elektabilitas atau faktor elektoral saja, tapi ada variabel kualitatif di dalam menentukan calon wakil presiden. Saling menggoda kan sebelum janur kuning ada kan ya kedipan mata lah, rayuan, gombalan itu wajar. Melakukan komunikasi secara mendalam. Ibaratnya nih bro, sebelum lamaran, sebelum khitbah, kita ta'aruf dulu kan? Kita ta'aruf dulu sama Bang Andi nih dan Demokrat. Sebelum khitbah, sebelum lamaran, kita cari jodoh kan? Ya, lamaran, sebelum lamaran kita ta'aruf dulu, kita kenalan dulu, kita samakan frekuensi dulu, kita samakan platform dulu. PKS tidak close komunikasinya, kita terus bangun komunikasi dengan partai termasuk dengan KIB Golkar, juga kita bangun komunikasinya. Ya kalau tidak mengajak, tentu KIB akan terkunci. Dia akan terkunci dengan sendirinya. Ya hanya kekuatannya 23,31% lah. Kekuatan di parlemennya seperti itu. Nah tentu ini ya mohon maaf dalam tanda petik ya. Kalau ada koalisi yang bagus lagi, yang menarik lagi, yang lebih besar lagi, yang menghadirkan capres dan cawapres yang diminati oleh publik, KIB ini bisa bersaing dengan koalisi yang lain gitu loh. Bukan seperti Nasdem, Golkar dan KIB punya wibawa Airlangga untuk menang Pilpres 2024. Kekuatan pengaruh tokoh yang disinyalir bakal maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024 memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Hal itu dilihat oleh Direktur Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara, saat dihubungi kantor berita politik RMOL, Sabtu 3 Desember. Sosok yang kerap disapa Igor ini memaparkan salah satu contoh perbandingan yang bisa dilihat publik untuk saat ini adalah antara kubu Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dia mengurai salah satu aspek penting dalam pemenangan Pilpres yakni terkait dengan figur individu yang akan diusung dengan latar belakang politiknya, beserta komposisi barisan parpol yang mengusungnya. Salah satu contoh komposisi koalisi dan figur yang memiliki daya jual ke masyarakat disebutkan Igor adalah KIB yang diisi Partai Golkar, PAN dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi oleh Partai Gerindra dengan PKB. Baik Prabowo atau Airlangga Hartarto, Igor memprediksi kedua tokoh itu akan dimajukan menjadi Capres 2024 mengingat komposisi dan juga figur ketum parpol yang dominan. Maka dari itu, peluang yang dimiliki dua barisan koalisi yang memiliki figur ketum dan posisi dominan partainya berbeda dengan Nasdem yang menginisiasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dan belakangan disebut-sebut bakal ikut didukung Demokrat dan juga PKS. Gara-gara dukung Anies Baswedan, elektabilitas Nasdem turun. Elektabilitas Partai Nasdem disebut menurun akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan lembaga Center for Political Communication Studies. Direktur Eksekutif CPCL Sri Okta menyatakan elektabilitas Nasdem turun menjadi 2,1% dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada 22-27 Juli. Padahal pada survei April, Partai Besutan Surya Paloh itu disebut memiliki elektabilitas mencapai 4,0%. Survei CPCS dilakukan pada 22-27 Juli dengan sejumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%.
Okta menyatakan bahwa anjloknya elektabilitas Nasdem dibarengi dengan kenaikan elektabilitas partai nasionalis lain. PDIP misalnya tetap unggul pada peringkat pertama dan mengalami kenaikan elektabilitas dari 18,1% pada bulan April menjadi 19,5% pada survei teranyar kali ini. Sementara kenaikan signifikan terjadi pada elektabilitas Partai Gerindra. Menurut hasil survei itu, Gerindra kini memiliki elektabilitas sebesar 13,2%, sementara elektabilitas Partai Golkar mencapai 8,8%. Di antara tiga partai yang berpeluang mengusung Anies, menurut Okta, hanya PKS yang tampak menikmati kenaikan elektabilitas. PKS meraih elektabilitas 6,0% di bawah PKB 7,1%. Sedangkan Demokrat cenderung stagnan 5,3% di bawah PSI 5,6%. Menurut Okta, keputusan Nasdem mencapreskan Anies memang belum tentu bersifat final. Dia pun berpandangan peta koalisi dan bursa capres masih sangat dinamis, termasuk pertimbangan Nasdem untuk mengusung Anies. Sejauh ini, kata dia, Anies masih menjadi figur sentral di kubu oposisi pemerintahan Presiden Jokowi dan kerap dirangkul untuk meningkatkan posisi tawar dalam politik. Nasdem menyebut 3 kandidat calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Selain Anies Baswedan, terdapat nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Akan tetapi Nasdem belum memiliki tiket untuk mengusung satu dari 3 calon tersebut. Pasalnya, koalisi mereka bersama PKS dan Partai Demokrat hingga saat ini masih belum secara resmi terbentuk. Anies Baswedan, Andika Perkasa ataupun Ganjar Pranowo pun dipastikan belum mendapatkan perahu untuk menjadi salah satu penantang kuat dalam Pilpres 2024. Daftar tokoh Nasdem di Bali NTB yang mundur usai Anies Baswedan capres. Beberapa tokoh partai Nasdem resmi mundur usai Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden 2024. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Barat. Siapa saja mereka? Berikut daftar tokoh Nasdem yang mundur usai Anies Baswedan capres. 1. Niluh Jelantik. Tokoh perempuan asal Bali yang juga dikenal sebagai kader Nasdem, Niluh Jelantik mengundurkan diri. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Facebook Niluh Selasa 4 Oktober 2022. Sehari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung 2024. Dalam unggahan di media sosialnya seperti dilihat pada Selasa 4 Oktober 2022, Niluh Jelantik menyatakan selamat tinggal kepada Nasdem. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di sisi lain, ia memandang Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia. Meski demikian, ia mengaku saat rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak dideklarasikan. Menurutnya, Anies punya kelebihan dan kekurangan. Namun, secara pribadi ia memiliki prinsip, terlebih ia telah menyatakan akan keluar dari Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun lalu. Tokoh Puri Anom Tabanan, anak Agung Ngurah Panji Astika. Setelah Niluh Jelantik, kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi.